Sekarang kita masuk di ayat yang ke-16 ya. Ayat 16. Siapa yang baca? Ghazali, coba dibaca. Ayat 16 sampai ayat yang ke-30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala al-mabuthi rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Qala rabbuna jalla wa ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia. وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُهُ. Dan kami juga mengetahui
apa yang dibisikkan oleh hatinya. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dan kami, kata Allah Subhanahu wa taala, lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ya, hablul warid akan dijelaskan sebentar di tafsir. Dia adalah urat leher yang ada hubungannya, yang terhubung ke hati. Ya. Ya, di ayat yang pertama ini ya penjelasan bahwasanya segala gerak-gerik manusia, ya, perkataannya, perbuatannya itu senantiasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya, dicatat ya oleh para malaikat. Kita lihat tafsirnya. Di tafsir Muyassar dikatakan, walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuhadditsu bihi nafsuh. Sungguh kami telah menciptakan manusia dan kami mengetahui ma tuhadditsu, apa yang dibicarakan ya oleh jiwanya, apa yang dibisikkan olehnya. Jadi tuwaswisu di situ ditafsirkan ya apa? Tuhadditsu. Ya, tuwaswisu artinya tuhadditsu. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Apa itu hablul warid? Wa huwa irqun fil unuqi muttasilun bil qalb. Itu ya. Jadi hablul warid yaitu irq, urat, fil unuq yang berada di leher, muttasilun bil qalb yang bersambung dengan hati. Baik. Ya, jadi apapun yang jiwa itu membisikkan, hati yang membisikkan kepada jiwa, maka Allah Subhanahu wa taala mengetahui dari isi hati-hati kita. Ya. Itu yang tersembunyi, apalagi yang nampak. Jadi Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui akan hal tersebut. Ya, makanya dalam ayat yang lain dikatakan, innahu alimun bidzatis sudur. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala alim, mengetahui apa yang berada dalam isi-isi hati kalian. Mengetahui apa yang berada di dalam hati kalian. Baik. Idh yatalaqqal mutalaqqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Yaitu ketika dua orang malaikat atau dua malaikat mencatat amal perbuatannya. Wa 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id. Ada yang duduk di sebelah kanan dan yang lainnya duduk di sebelah kiri. Ya, ini tentang malaikat, dua malaikat yang mencatat dari perbuatan manusia. Ya, dikatakan tafsir Muyassar, hina yaktubul malakani al-mutarassadani an yaminihi wa an shimalihi a'malahu. Ya, ketika dua malaikat yang mengawasi itu, ya, yang mengawasi dari perbuatan-perbuatan hamba. Ada yang berada di sisi kanannya dan ada yang berada di sisi kirinya. Ya. Alladzi 'anil yamin yaktubul hasanat. Adapun malaikat yang berada di sisi kanan itu mencatat dari kebaikan-kebaikan. Walladzi 'anil shimal yaktubus sayyi'at. Dan malaikat yang berada di sisi kiri itu mencatat dari perbuatan-perbuatan jelek. Ya. Ya, kalau kita pahami hal ini, ya, akan kita tersadarkan bahwasanya segala yang kita perbuat dari dosa dan maksiat ataupun sebaliknya amalan-amalan kebaikan itu tidak pernah luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala.
Oleh karena itu, dari jenjang ibadah yang tertinggi dalam agama ini ada namanya jenjang ihsan. Kita akan pelajari nanti di Thalathatul Usul. Ya. Jenjang ihsan yaitu apa? An ta'budallaha ka'annaka tarah. Engkau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya seakan-akan engkau melihat Allah Subhanahu wa taala. Fa illam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau engkau tidak melihatnya, maka ketahuilah Allah Subhanahu wa taala melihat engkau. Ya. Jadi dari sini seorang hamba harus memikirkan akan apa yang dia perbuat untuk dirinya. Man amila salihan fali nafsih. Siapa yang melakukan amalan kebajikan, maka dia mendapatkan untuk dirinya sendiri. Wa man asaa fa 'alaiha. Dan siapa yang melakukan kejelekan, berbuat dosa, maka dia sendiri akan menanggung akibatnya. Ya. Wa nad'ul mawazin al-qista li yaumil qiyamati fala tudlamu nafsun syai'a. Iya. Kata Allah Subhanahu wa taala, dan kami akan letakkan pada hari kiamat timbangan keadilan. Fala tudlamu nafsun syai'a. Fala tudlamu nafsun syai'a, maka tidak ada seorang jiwa pun yang akan dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Tercatat ya, tidak ada yang luput dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak suatu ucapan pun yang seorang hamba mengucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat yang senantiasa mengawasi dan selalu hadir. Ya. Dikatakan tafsir Muyassar, ma yalfidhu min qawlin fayatakallamu bih illa ladaihi malakun yarqubu qawlahu wa yaktubuhu wa huwa malakun hadirun mu'addul lidzalik. Ya. Apa yang diucapkan ya dengan sebuah ucapan yang dia berucap dengannya, tak satu pun ucapan yang dia ucapkan illa ladaihi, kecuali di sisinya malakun, ada malaikat yarkubu yang mengawasi dia, yarkubu qawlahu, ya, yang mengawasi ucapannya, wa yaktubuhu, mencatatnya, ya, wa huwa malakun hadir, dia adalah malaikat yang senantiasa hadir, mu'addul lidzalik, yang menghitung akan hal tersebut. Baik. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Itu tadi ya tentang apa? Apa yang dilakukan oleh hamba ya, itu senantiasa berada di pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Ada malaikat yang senantiasa mencatat dari ucapan, perbuatan dan apa yang terbetik dalam hati kita. Baik. Sekarang tentang kematian. Wa ja'at sakratul mauti bil haqq. Dzalika ma kunta minhu tahid. Dan datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Dzalika ma kunta minhu tahid. Itulah kunta minhu tahid, yang kamu selalu lari darinya. Ya. Namanya kematian, ya senantiasa orang apa? Takut. Ya, dihantui. Jadi Allah ingatkan. Datanglah sakratul maut dengan sebenar-benarnya. Terjadi, kita lihat, kita saksikan. Ya, tapi itulah manusia. Senantiasa apa? Lari dari yang namanya kematian. Baik, dikatakan dalam tafsir, wa ja'at syiddatul mauti wa ghamratuhu bil haqqi alladzi la maradda lahu wa la manas. Dzalika ma kunta minhu ayyuhal insan tahrubu wa taru. Ya. Dan telah datang ya kedahsyatan dari kematian itu, wa ghamratuhu, dan tekanan-tekanannya, bil haqq, dengan sebenar-benarnya. Ya, alladzi la maradda lahu, yang tidak ada yang bisa menolaknya, tidak ada pun yang bisa lari darinya. Ya. Dzalika ma kunta minhu, itulah maksudnya kematian itu, wahai sekalian manusia,
Ya, engkau selalu ingin lari darinya. Ya, ingin bersembunyi darinya. Taib. Wa nufikha fis suri dzalika yaumul wa'id. Dan ditiuplah sangkakala. Itulah hari terlaksananya ancaman Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini berbicara tentang hari kiamat. Ya. Wa nufikha fil qarni nafkhatul ba'thi ats-tsaniyah. Dzalika an-nafkhu fi yaumi wuqu'il wa'idi alladzi tawa'ada Allahu bihil kuffar. Ya. Di tafsir dikatakan, dan telah ditiuplah sangkakala itu dengan satu kali tiupan pada kebangkitan yang kedua. Ya. Pada kebangkitan yang kedua. Dzalika an-nafkhu fi yaumi wuqu'il wa'id. Itulah tiupan yang terjadi pada hari terjadinya wa'id, ancaman yang Allah Subhanahu wa taala tawa'ada Allahu bihil kuffar, yang Allah Subhanahu wa taala ancamkan kepada orang-orang yang kufur, kepada orang-orang yang kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, Masya Allah ya, ini tafsir ringkas. Jadi tafsir Muyassar itu kita hanya dipahamkan. Jadi seakan-akan kita membaca terjemahan bahasa Indonesia, ya. Cuman kadang ada ditambih beberapa kata, ya. Tapi secara umum seperti itu. Intinya kita pahami dari ayat itu, ya, makna perkatanya. Beda kalau tafsir As-Sa'di. Kalau tafsir As-Sa'di ya kadang dijelaskan agak lebih panjang, ya. Dan kadang di akhirnya diberikan dalam ayat ini terdapat pelajaran begini-begini. Kalau tafsir Muyassar, ya, dia menafsirkan memang perkata saja. Jadi disebutkan ayat, ditafsirkan potong ayat ini maknanya ini. Jelas ya? Taib. Kemudian di ayat setelahnya dikatakan waja'at kullu nafsin ma'aha sa'iqun wa syahid. Di ayat 21 ya. Dan datanglah tiap-tiap diri itu, tiap-tiap jiwa itu bersama dengan seorang malaikat, ya. Jadi ma'aha sa'iqun wa syahid. Ada penggiring, ada yang membawa dia, dan ada malaikat yang malaikat yang menjadi syahid, saksi baginya. Menjadi saksi. Waja'at kullu nafsin ma'aha malakan. Dan telah datang pada setiap jiwa itu bersamanya ada dua malaikat. Ahaduhuma yasuquha ilal mahsyar. Malaikat yang pertama akan membawanya kepada mahsyar, ya. Wal akharu yashhadu 'alaiha bima 'amilat fid dunya min khairin wa syarrin. Dan malaikat yang kedua akan mempersaksikan, ya, terhadap apa yang dia perbuat di dunia, baik itu perbuatan kebaikan ataupun perbuatan kejelekan, ya. Jadi ada yang akan membawanya dan ada yang akan menyaksikannya dari perbuatan-perbuatan hamba tersebut berupa kebaikan ataupun kejelekan, ya. Di ayat yang lain disebutkan, ya, bahwasanya bahkan di hari itu mulut akan dikunci, ya, tidak bisa berbicara, dan yang akan menjadi saksi adalah tangan, ya, bisa berbicara. Ya, dari sini kembali saya ulang, hendaknya seorang itu senantiasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya dalam hadis dikatakan, ittaqullaha haitsuma kunta. Bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada. Fis sirri wal alaniyah. Baik itu dalam keadaan bersendirian ataupun di banyak orang. Ya, karena kadang sebagian manusia
Dia mungkin saja bertakwa ketika dihadiri oleh banyak orang. Mungkin kelihatan pakaiannya nampak bagus, ya. Tapi ketika dia bersendirian, ya, terkadang ada was-was, bisikan-bisikan untuk berbuat kejelekan. Ya, apalagi dalam Al-Quran dikatakan apa? Innan nafsa la ammaratun bisu. Sesungguhnya jiwa itu senantiasa memerintah kepada hal yang jelek, hal yang buruk. Ya, maka ketika datang seperti itu, langsung ingat ayat ini. Ya, ingat dari ayat-ayat ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha melihat dari perbuatan-perbuatan hambanya. Ya, Maha mengetahui dari gerak-gerik hambanya. Ya, Maha mengetahui apa yang ada dalam isi hati mereka. Wa idza khalauta bi ribatin fi dhulmatin wan nafsu da'iyatun ilal isyani fastahi min nadharil ilahi wa qul laha innal ladzi khalaqadh dhalama yarani. Kata seorang penyair, kalau Anda bersendirian, ya, dalam kegelapan, tidak ada orang yang melihatmu. Wan nafsu da'iyatun ilal isyan, dalam keadaan jiwamu itu mengajak kamu untuk berbuat maksiat. Ya. Fastahi min nadharil ilah. Jadi jiwa mengajak kepada kemaksiatan. Ya, maka malulah. Karena engkau dilihat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan katakan kepada jiwamu, innalladzi khalaqadh dhalama yarani, sesungguhnya yang telah menciptakan kegelapan ini telah melihat aku. Ya, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita nikmat bernafas. Ya. Orang berbuat maksiat di tengah kegelapan dalam keadaan dia tidak menyadari dirinya bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan nikmat kepadanya berupa pernapasan melalui hembusan-hembusan angin yang ada di sela-sela kamarnya. Ya, maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala fi sirri wal alaniyah, baik itu dalam keadaan sendirian ataupun dalam keadaan dihadiri oleh banyak orang. Baik. Laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Subhanallah, ya. Dikatakan dalam ayat, sesungguhnya engkau dulunya berada dalam kelalaian. Ya. Min hadza, dari hal ini. Maksudnya engkau dulunya berada dalam kelalaian dalam hal apa? Mengingat kematian, tidak mengetahui akan adanya pembalasan, ya, tidak beriman akan adanya hari akhirat, sebagaimana yang diceritakan sebelumnya tentang apa? Orang-orang kafir yang tidak beriman terhadap adanya hari berbangkit. Laqad kunta fi ghaflatin min hadza. Allah ingatkan, sungguh engkau dulunya, ya, fi ghaflatin min hadza, berada dalam kelalaian dalam hal ini. Ya. Fakashafna 'anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, bukakan darimu penutup-penutup, ya, yang menutupi matamu. Fabasaruka al-yawma hadid. Maka penglihatanmu pada hari itu amat tajam. Ya. Kita lihat, laqad kunta fi ghaflatin min hadza alladhi ayanat al-yawm ayyuhal insan fakashafna 'anka ghita'aka alladhi ghatta qalbaka fazalatil ghaflatu 'anka fabasaruka al-yawma fima tashhadu qawiyyun shadid. Baik. Sesungguhnya engkau dulunya berada dalam kelalaian. Ya. Lalai, tidak mengingat, ya, dari perkara ini. Alladzi ayanat al-yawm. Ayanat itu artinya dia sudah melihat dengan mata kepala. Ya. Jadi dia sudah apa? Ru'yatun bi'ainil basar. Dia sudah melihat dengan apa? Mata kepalanya. Sudah yakin dia. Engkau dulunya lalai dari hal ini, ya, yang sekarang pada hari ini, wahai sekalian manusia, engkau telah melihatnya dengan mata kepala. Fakashafna 'anka ghita'ak, maka kami pun menyingkap darimu penutup-penutup alladzi ghatta qalbaka, yang menutupi hatimu.
Ya, karena orang yang lalai kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, orang yang senantiasa jatuh dalam perbuatan dosa dan maksiat, orang-orang yang ingkar kepada Allah Subhanahu wa taala, itu hatinya apa? Tertutupi oleh dosa-dosa. Tertutupi oleh apa? Dosa-dosa, keburukan-keburukan, kejelekan-kejelekan. Fazalatil ghaflatu ank. Maka kami pun hilangkan kelalaian itu darimu. Fabasarukal yaum. Maka pada hari itu engkau akan melihat pada perkara-perkara yang engkau saksikan. Ya, pada perkara-perkara yang engkau saksikan tersebut, qawiyyun syadid, menjadi tajam, dahsyat. Taib. Jelas ini ya? Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Dan yang menyertai dia berkata, sebentar, siapa yang menyertai akan disebutkan di tafsir. Yang akan menyertai dia berkata, inilah catatan amalmu. Ya, inilah catatan amalan yang tersedia pada sisiku. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inilah catatan amalannya yang berada di sisiku. Atau malaikat ya. Lihat di tafsir, wa qala al-malaku al-katibu syahidu alaihi hadza ma indi min diwani amali wa huwa ladayya mu'addun mahfudun hadirun. Iya. Jadi wa qala di situ bukan ini ya, tapi ucapannya malaikat. Wa qala qarinuhu, dan korinnya berkata. Ya, apa di situ qarinuhu? Ya, yang menyertai dia. Nah, di tafsir dikatakan wa qala al-malaku al-katibu, dan berkata malaikat yang al-katib, yang mencatat, yang asy-syahid, yang menyaksikan. Ya. Saya ulang ya. Jadi wa qala qarinuhu, dan berkata yang menyertai dia. Siapa qarin di situ? Malaikat yang mencatat, yang menyaksikan. Ya, atasnya. Apa dia bilang? Malaikat ini, hadza ma indi min diwani amali. Ini apa yang ada di sisiku dari catatan-catatan amalannya. Ya, wa huwa ladayya mu'addun. Ya, yang ada padaku ini di sisiku mu'addun. Itu dihitung, mahfud, terjaga, hadir, dihadirkan. Jelas ya? Bisa difahami ini? Baik. Kemudian setelahnya dikatakan, setelah diperlihatkan ya, dari catatan amalannya dihitung, terjaga, kemudian ayat setelahnya dikatakan alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah berfirman, lemparkanlah ya ke dalam neraka semua orang yang ingkar lagi anid, orang-orang yang menentang. Ya, jadi diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala malaikat ini untuk melemparkan ke dalam neraka jahanam orang-orang yang kufur, orang-orang yang anid, yang menentang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Iya. Di tafsir Muyassar langsung disebutkannya dari ayat 24 sampai 26. Itu 3. Jadi kalau kita baca ayatnya, alqiya fi jahannama kulla kafarin anid. Allah Subhanahu wa taala berfirman, lemparkanlah ke dalam neraka semua orang-orang yang ingkar dan menentang. Manna'il lil khairi mu'tadin murib. Yang sangat enggan melakukan kebajikan, melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala, lagi murib, orang yang ragu. Orang yang apa? Ragu, tidak yakin. Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Siapa itu orang-orang yang ingkar, kufur, menentang, ya, yang sangat enggan melakukan kebaikan, melanggar dari batasan-batasan Allah Subhanahu wa taala? Siapa itu? Alladzi ja'ala ma'allahi ilahan akhar. Yaitu orang-orang yang menyembah sesembahan yang lain bersama dengan Allah Subhanahu wa taala. Berarti orangnya apa ini? Berbuat kesyirikan. Iya. Ya, fa'alqiyahu fil 'adzabi syadid. Maka lemparkanlah dia ke dalam siksaan yang sangat dahsyat. Subhanallah ya. Iya, dikatakan di tafsir
Yaqulullahu ta'ala, yaqulullahu lil malakaini as-sa'iqi wasyahidi ba'da an yufassila bainal khalaiq alqiya fi jahannama kulla jahidin anna allaha huwal ilahul haqq katsiral kufri wat takdzibi mu'adidin lil haqq manna'in li ada'i ma 'alaihi minal huquqi fi malihi mu'tadin 'ala ibadillahi wa 'ala hududihi syakkin fi wa'dihi wa wa'idihi alladhi asyraka billah fa'abada ma'ahu ma'budan akhar min khalqihi fa'alqiyahu fi 'adabi jahannam asyadid. Baik. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada dua malaikat. Dua malaikat yang mana? Kembali ke ayat yang sebelumnya tadi. Ya, yang mana itu ayatnya? Dua malaikat. Coba sebutkan ayatnya yang mana? Wa ja'at kullu nafsin ma'aha sa'ikun wa syahid. Jelas ini. Telah datang ya bersamanya pada setiap jiwa itu bersamanya apa? Ada dua, sa'iq yang menggiring dia, membawa dia, dan syahid yang menjadi saksi. Ya, di sini Allah berfirman kepada dua malaikat setelah diadili di depan makhluk ya. Setelah diadili di depan makhluk, Allah katakan alqiya fi jahannam kulla jahidin. Lemparkanlah dia ke dalam neraka jahanam bagi orang-orang yang jahid. Jahid itu orang yang ingkar. Ya. Ingkar bahwa Allah Subhanahu wa taala dialah sesembahan yang hak diibadahi. Ya. Orang yang juhud, mengingkari. Ya. Katsirul kufri wat takdzib. Orang yang banyak melakukan kekufuran dan kedustaan, mu'adidin lil haqq, menentang kebenaran. Iya. Manna'in dari kata mana. Orang-orang yang melarang, mencegah. Li'adai untuk menunaikan ma'alaihi, apa yang ada padanya dari hak-hak fi malihi, dari hartanya. Ini orang yang apa? Membisiki manusia, jangan bersedekah. Ya, kalau kau bersedekah akan miskin. Termasuk menghalang-halangi. Ya. Mu'tadin ala ibadillah. Melanggar ya dari apa atas hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, atau beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa ala hududihi, dan kepada hak-haknya, syakin fi wa'dihi wa wa'idihi, dia ragu terhadap janji Allah Subhanahu wa taala, ragu terhadap ancamannya. Siapa itu? Alladzi asyraka billah, itulah orang-orang yang mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia beribadah ma'ahu ma'budan, dia beribadah bersamanya sesembahan yang lain min khalqihi, dari makhluknya. Artinya apa? Dia beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi bersamaan dengan itu dia juga beribadah kepada makhluk, ya, dari makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala. Taib. Fa'alqiyahu fi adzabi jahannam asyadid. Maka kedua malaikat itu melemparkan dia ke dalam neraka jahanam yang sangat dahsyat itu. Baik. Sekarang lihat. Qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya. Qarinnya lagi, ya, kawannya yang menyertai dia. Yang menyertai dia berkata, iya. Ya. Jadi qala qarinuhu, yang menyertai dia berkata, Rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id. Ya Tuhan kami, aku tidaklah menyesatkannya, ya, tetapi dialah yang berada dalam kesesatan yang jauh. Ya, jadi ini qarin di sini akan dilihat ya di tafsirnya. Jadi qala qarinuhu, berkata qarinnya yang menyertai dia, qala syaitanuhu alladzi kana ma'ahu fid dunya. Ya, syaitannya berkata yang dia bersamanya waktu di dunia. Paham ya? Jadi kalau tadi yang di atas wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid, siapa qarin di situ? Nah, itu malaikat. Paham ini? Kalau yang di bawah qala qarinuhu rabbana ma atghaituhu walakin kana fi dhalalin ba'id, itu syaitan. Jadi syaitan yang bersamanya waktu dia di dunia,
akan berkata, saya tidak menyesatkan dia. Ya, saya tidak menyesatkan orang ini. Akan tetapi dia sendiri yang apa? Berada dalam kesesatan yang jauh. Nah, begitulah apa? Syaitan. Ya, misi utamanya apa? Menjerumuskan manusia ke dalam neraka jahanam. Inna syaitana lakum apa? Aduun fattakhiduhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang sangat nyata bagi kalian. Maka musuh kalian. Maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yuridu syaitanu. Apa lanjut ayatnya? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu. Siapa tahu ayatnya? Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa. Innama yad'u hizbahu. Siapa yang bicara? Apa lanjutannya, Ilyas? Liyakunu min apa? Min ashabis sa'ir. Ya. Jadi sesungguhnya syaitan itu adalah musuh kalian, maka jadikanlah dia sebagai musuh. Innama yad'u hizbahu. Sesungguhnya syaitan itu hanya mengajak kelompoknya liyakunu min ashabis sa'ir, supaya menjadi penduduk neraka yang menyala-nyala. Setelah masuk ke dalam neraka, dia sudah apa? Berlepas diri. Ma'ataghaituhu. Saya tidak menyesatkan dia. Ya. Walakin kana fi dhalalin ba'id. Dia sendirilah yang apa? Berada dalam kesesatan yang jauh. Jelas ini ya? Misi utama dari syaitan. Baik, dikatakan qala qarinuhu. Qala syaitanuhu alladzi kana ma'ahu fid dunya. Berkata syaitan yang bersamanya ketika di dunia, Rabbana ma adlaltuhu. Ya Allah, saya tidak menyesatkan dia. Ya, jadi ataghaituhu, tagha itu artinya melampaui batas. Ma ataghaituhu ditafsirkannya apa? Ma adlaltuhu. Saya tidak menyesatkan dia. Ya, walakin kana fi tariqin ba'id. Akan tetapi dia sendiri yang berada di jalan yang jauh. Ya. Jalan yang jauh dari petunjuk. Jauh dari petunjuk. Ya. Tidak ada lagi alasan ya. Kemudian di setelahnya dikatakan apa? Sampai mana? Qala la takhtasimu ladayya wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Allah Subhanahu wa taala berfirman, la takhtasimu, janganlah kalian bertengkar, bertikai di hadapanku. Wa qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Padahal sesungguhnya aku dahulu telah memberikan ancaman kepada kalian. Ya. Kan sudah apa? Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala mengutus kepada apa? Manusia seorang rasul. Ya kan? Tidak ada lagi alasan. Makanya Allah ketika mereka malaikat syaitannya dan orang ini ya bertikai, Allah katakan la taqtasimu ladayya. Jangan bertikai di hadapanku. Ya, qad qaddamtu ilaikum bil wa'id. Telah lewat atas kalian ancaman, peringatan-peringatan. Jelas ini? Baik, kita lihat. Qala Allah Ta'ala la taqtasimu ladayya al-yawm fi mauqifil jazaa'i wal hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, janganlah kalian bertikai di sisiku pada hari dihisab, pada hari pembalasan. Ya, tidak boleh. Illa faidata min dzalik. Karena tidak ada lagi faedahnya berselisih di situ. Tidak ada. Rusulan mubasysyirina wa mundhirina li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Para rasul itu mubasysyirina wa mundhirin. Dia apa? Pemberi kabar gembira dan pemberi apa? Sekaligus pemberi peringatan. Li alla yakuna lin-nasi 'ala Allahi hujjatun ba'da rusul. Supaya manusia itu tidak ada lagi hujjah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada lagi alasan setelah diutusnya para rasul. Ya, makanya dikatakan di sini la faidata min dzalik. Kalian bertikai tidak ada lagi apa? Tidak ada gunanya, tidak ada manfaatnya. Wa qad qaddamtu ilaikum fid dunya, telah berlalu atas kalian di dunia itu bil wa'id, tentang ancaman. Ya kan? Tentang ancaman liman kafara bi wa asani, terhadap siapa yang kufur kepadaku dan bermaksiat kepadaku. Baik.
Ma yubaddalul qawlu ladayya wa ma ana bidhallamin lil abid. Iya. Keputusanku, kata Allah Subhanahu wa taala, tidak dapat dirubah lagi. Ya, wa ma ana bidhallamin lil abid, dan aku sekali-kali tidak pernah menzalimi dari hamba-hambaku. Ya, Allah tidak pernah menzalimi dari hamba-hambanya. Ditafsirkan ma yughayyirul qaul, ya, ma yughayyirul qawlu ladayya walastu u'adzibu ahadan bidhanbin ahadin fala u'adziba atau fala u'adzibu ahadan illa bidhanbihi ba'da qiyamil hujjati alaihi. Ya. Ditafsir dikatakan ma yughayyaru. Jadi ma yubaddalu ditafsirkan apa? Yughayyaru. Ya, yubaddalu ditafsirkan apa? Yughayyaru. Jadi keputusan Allah Subhanahu wa taala, al-qaul di situ ma yubaddalul qaulu, itu qaul di situ maksudnya apa? Keputusan, ya. Keputusan Allah Subhanahu wa taala tidak akan berubah lagi. Kalau itu yang ditetapkan, itulah. Artinya apa? Kalau engkau disiksa, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kata di sini katakan, saya tidak akan mengazab, menyiksa siapapun disebabkan karena dosa orang lain. Paham ini? Jadi Allah tidak akan menyiksa si A disebabkan karena dosanya siapa? Si B. Tidak mungkin demikian. Allah Maha Adil. Ya, itulah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak menyiksa siapapun kecuali dengan dosanya sendiri setelah tegak hujjah atasnya. Ya, setelah datang kepadanya peringatan, setelah datang kepadanya ancaman-ancaman, ya. Artinya sudah tegak hujjah, barulah Allah Subhanahu wa taala menyiksa dari hamba-hambanya. Subhanallah, ya, jelas sekali ayat ini. Baik, terakhir, yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Dan ingatlah akan sebuah hari yang mana pada hari itu kami bertanya kepada Jahannam. Ya, jadi Allah berfirman kepada siapa? Neraka Jahannam. Ya, apa perintahnya? Apa firman Allah Subhanahu wa taala kepada neraka Jahannam? Halim tala'ati. Apakah kamu sudah penuh? Ya. Wa taqulu hal min mazid. Dia menjawab, apakah masih ada tambahan? Apakah masih ada tambahan? Yauma naqulu li jahannam halim tala'ti wa taqulu hal min mazid. Pada hari itu kami berkata kepada neraka Jahannam, kata Allah Subhanahu wa taala, halim tala'ti, apakah sudah penuh? Neraka Jahannam menjawab apa? Apakah masih ada tambahan? Minta tambahan. Mengerikan atau tidak? Ya, sangat mengerikan. Nas'alullaha as-salama wal afiyah. Baik. Lihat di tafsirnya. Udhkur ayyuhar rasul liqaumika yauma naqulu li jahannama yaumal qiyamah halim tala'ti wa taqulu jahannam hal min ziyadatin minal jinni wal ins fayadha'u rabbu jalla wa ala qadamahu fiha fayanzawi ba'duha ila ba'd wa taqulu qad ay hasbi qadim tala'tu laisa fiyya mazid. Ini disebutkan juga dalam hadis, ya. Jadi di tafsirnya dikatakan uzkur, peringatkanlah wahai Rasul kepada umatmu. Apa yang disuruh ingatkan? Ketika hari itu Allah Subhanahu wa taala atau kami, kata Allah Subhanahu wa taala, berfirman kepada neraka Jahannam, halim tala'ti, apakah sudah penuh? Wa taqulu Jahannam berkata, apakah masih ada tambahan dari kalangan jin dan manusia? Maka Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya dalam neraka Jahannam, sehingga sebagiannya terhadap sebagian lain menjadi apa? Dikumpulkan menjadi padat. Kemudian Jahannam berkata, qad, cukup. Ya. Qadim tala'tu laisa fiyya mazid. Saya sudah penuh, tidak perlu lagi tambahan. Ya, ini disebutkan dalam hadis, ya. Baik. Maka inilah ayat-ayat
yang menjelaskan kepada kita tentang ancaman-ancaman, ya, ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala terkait tentang orang-orang yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang menentang dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini hendaknya senantiasa menjadi renungan untuk kita, ya, agar supaya menggugah dari hati-hati kita, yang menyadarkan hati-hati yang lalai dan memberi semangat pada hati-hati yang rajin, ya, untuk semakin semangat lagi di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, semangat dalam meninggalkan segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu alam. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.